Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami datang menghampiri tatamu yang kudus untuk bersyukur dan berterima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan, boleh menuntun kami, mengajari kami, agar kiranya firman Tuhan yang akan kami pelajari, yang akan kami dengarkan, dapat menolong kami untuk lebih setia menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Mohon ampun dosa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat, Rabu 4 Oktober 2023. Judulnya adalah Allah yang terus-menerus bersama dengan kita. Kehidupan dan pelayanan Yesus adalah pernyataan Allah yang utama. Kurang lebih 3 tahun Allah telah berhasil menyatakan lebih jauh lagi tentang siapa Dia. Dan apa sesungguhnya misinya itu dibandingkan dengan semua yang telah Dia lakukan. Melalui metode-metode lainnya pada generasi-generasi sebelumnya, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, Kolose 1 ayat 15 dan 19 dan ayat 20. Dalam Kristus, sifat misionaris Allah benar-benar diperkenalkan. Yesus sendiri menyatakan misinya dengan berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 16 dan refleksikan ayat tersebut dengan sungguh-sungguh. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimanakah Anda melihat kasih dan misi Allah saling berinteraksi dalam ayat ini? Kemudian dalam pelayanannya ketika Yesus mendekati pekan terakhir hidupnya, nasib akhir umat manusia dipertaruhkan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama hari-hari itu menghubungkan harapan dari masa lalu dengan harapan masa depan. Selama perayaan Paskah, ketika dahulu hal itu menunjuk pada pembebasan dari perhambaan di Mesir, Yesus Kristus, anak yang menjelma, memberikan hidupnya untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa. Rasul Paulus menuliskan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Mari kita baca Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudaraku yang kasih Yesus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji apakah yang bisa kita dapati dalam perintah agung tersebut? Bagaimanakah janji itu memberikan kepada kita keyakinan ketika kita terlibat dalam misi Allah? Kematian Yesus adalah bagian dari proses pendamaian dan bukan akhir dari pendamaian itu. Melalui kebangkitannya, Yesus menaklukkan dosa dan menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Berdasarkan kenyataan ini, Dia kemudian memerintahkan semua pengikutnya untuk menjadikan murid di seluruh dunia dengan satu janji yang mengagumkan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Saudaraku yang kasih Yesus, dalam cara-cara apa sajakah Anda telah melihat janji Yesus untuk menyertai kamu senantiasa dipenuhi dalam kehidupan Anda ketika Anda terlibat dalam misi? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan memberikan kesempatan kami untuk mendapatkan janji keselamatan yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Bapa di surga,
Terima kasih atas berkat-Mu, dan terima kasih juga atas janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.